Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Budutomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan data tunggal. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang definisi, jenis-jenis, dan cara penghitungan ukuran pemusatan data tunggal beserta kelebihan dan kekurangan. Mari kita simak bersama. Yang pertama ada definisi ukuran pemusatan data tunggal. Jadi ukuran pemusatan data tunggal adalah statistik yang digunakan untuk mengukur lokasi pusat atau titik tengah dari sebuah kumpulan data. Data ukuran ini membantu gambaran tentang nilai tengah atau nilai rata-rata dari data tersebut. Ukuran pemusatan data tunggal juga dinilai untuk mempresentasikan pusat distribusi, yaitu ukuran yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang data kita secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran pemusatan data tunggal. Jadi dalam jenis-jenis ukuran pemusatan data tunggal adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan lokasi titik tengah suatu kumpulan data seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada beberapa jenis ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama ada rata-rata atau min. Jadi min itu mencari nilai rata-rata dari data kita. Rata-ratanya adalah ukuran pemusatan yang paling umum yang dihitung dengan jumlah semua nilai dalam kumpulan data dan membaginya dengan jumlah data nilai. Yang kedua ada median. Median yaitu mencari nilai tengah dari data kita. Jadi median adalah nilai yang terletak di tengah data ketika data diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Dan yang ketiga ada modus, yaitu mencari nilai yang paling sering muncul pada data kita. Modus ini adalah nilai atau nilai yang sering muncul dalam kumpulan data seperti yang kita sering dengar, yaitu modus terlihat atau modus. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil itu mencari nilai yang membagi data dari 4 bagian yang sama besar. Kuartil ini memiliki 3 buah kumpulan data, yaitu kuartil utama, kuartil kedua yang sering muncul yang disebut dengan median, dan kuartil ketiga yaitu yang digunakan untuk mengidentifikasi distribusi data dan memahami keberagaman nilai. Jadi pemilihan ukuran yang tepat itu tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Misalnya, jika Anda ingin mengukur nilai pusat yang tidak dipengaruhi oleh outline, median mungkin lebih sesuai daripada rata-rata. Dan jika Anda ingin mengetahui nilai yang muncul, yaitu modus. Pilihan yang tepat. Nah, jika Anda ingin memahami distribusi data secara lebih inti, Anda dapat menggunakan desil dan persentil. Bisa sangat berguna. Nah, jadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis ukuran pemusatan data tunggal. Sekarang saya akan menjelaskan satu-satu dari jenis-jenis ukuran pemusatan data tunggal yang disebut. Yang pertama ada min. Definisi min yaitu mencari rata-rata dari suatu data dengan jumlah semua nilai dan pembagiannya dengan jumlah data yang ada dengan rumus min sama dengan data lalu dibagi dengan jumlah data dengan interpretasi hasilnya, yaitu dengan memberikan gambaran umum tentang data. Selanjutnya median. Jadi definisi dari median yaitu nilai tengah dari data kita yang diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dengan rumus jika jumlah data ganjil median sama dengan data yang dihitungnya dengan kurung n plus 1/2, dan jika jumlahnya genap jadi median sama dengan data plus n garing 2 data dalam kurung n plus 2 lalu dibagi dengan 2 dengan interpretasi hasilnya, yaitu median memberikan gambaran nilai pusat yang valid jika ada pada data. Lalu yang terakhir modus. Nah, seperti yang sering didengar pada bahasa-bahasa anak gaul sekarang, modus itu tampak yang menonjol. Jadi sama seperti di sini. Modus itu nilai data yang paling sering muncul pada data kita. Nah, rumus modus ini adalah data dengan frekuensi yang tinggi lalu interpretasi hasilnya, yaitu modus memberikan gambaran nilai yang
paling sering muncul pada kita. Ini kita akan membahas tentang rumus dan penghitungan data ukuran pemutusan data tunggal. Jadi yang pertama rumusnya, setiap ukuran pemutusan data tunggal itu memiliki rumus penghitungan yang berbeda dan perlu disesuaikan dengan jenis data yang kita miliki. Ya, seperti tadi ada rumus min, ada rumus median, dan ada rumus modus. Nah, lalu penghitungannya ini kita perlu mengetahui semua nilai data kita dan melakukan penghitungan rumus yang tepat untuk mendapatkan ukuran pemusatan data yang tunggal. Penghitungan rumus juga harus disesuaikan dengan metode yang kita lakukan, karena beda metode juga pasti rumusnya beda. Nah, yang terakhir itu berarti. Kenapa harus berarti? Jadi dengan berarti untuk semua memahami cara menghitungnya, kita dapat mengerjakan soal-soal kelas dan melihat identitas dengan mudah dan efisien. Dengan berarti juga kita dapat mempermudah cara menghitung dan lain-lain dengan mudah. Lanjutin, kita akan membahas tentang implementasi hasil pemusatan data tunggal. Seperti yang kita bahas tadi, pastinya ada beberapa metode, yaitu min, median, modus. Jadi interpretasi hasil data tunggal dari min itu memberikan informasi tentang nilai rata-rata dari susunan data yang telah kita hitung dari rumus implementasi. Hasilnya yaitu rata-rata dari seluruh data kita. Yang kedua ada median, karena median memberikan informasi tentang nilai tengah. Jadi interpretasi dari hasil median ini, nilai tengah kita lebih baik daripada outline. Nah, yang terakhir ada modus. Nah, jadi tadi kita sudah membahas beberapa kali untuk mendesain tentang modus. Hal-hal yang paling menonjol dari implementasi modus ini juga memberikan informasi tentang nilai yang paling sering muncul dalam data kita, yang menjadikan data akhir dari implementasi penghitungan dari modus tersebut. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan ukuran pemusatan data tunggal. Nah, kalian masih ingat kan yang saya jelaskan berkali-kali, pemusatan data tunggal itu ada min, median, dan modus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu-satu kelebihan dan kekurangan dari tiga hal tersebut. Yang pertama ada min. Kelebihan dari metode min ini yaitu memudahkan dalam menghitung dan sering digunakan dalam analisis statistik. Tetapi kurangannya yaitu mudah terpengaruh oleh outline yang ekstrim. Nah, selanjutnya median. Median ini memiliki kelebihan yang tidak terpengaruh oleh outline yang ekstrim. Tidak seperti min tadi, kekurangan dari median ini bukan representasinya yang baik jika ada simetrik dalam data kita. Nah, yang terakhir itu modus. Kelebihan dari modus mewakili nilai-nilai yang sering muncul dari data kita. Tidak seperti median, min, median, modus ini memiliki kelebihan yang sering dapat mendata hal yang sering muncul dapat kita. Tetapi modus ini mempunyai kekurangan, yaitu kekurangannya adalah bukan solusi yang baik jika tidak ada nilai yang muncul pada data kita, atau jika ada lebih dari satu nilai yang muncul dari seringnya. Bukan berarti modus ini terlalu dapat memberikan nilai yang sering muncul, tetapi jika juga ada data nilai yang sama-sama sering muncul, modus ini sering terjadi jika dimunculkan keduanya. Maka dari itu, walaupun modus memiliki kelebihan yang lebih baik dari median, modus juga memiliki kekurangan yang sama beratnya dengan min dan median. Jadi pemilihan ukuran pemusatan data tunggal itu tergantung pada karakteristik data yang Anda hadapi dan tujuan analisis Anda. Kenapa begitu? Karena data rata-rata umumnya digunakan dalam banyak hal situasi karena memudahkan interpretasi hasilnya, seperti median yang sering kita gunakan ketika nilai-nilai ekstrim yang signifikan, sementara modus berguna ketika Anda ingin mengetahui nilai-nilai yang paling sering muncul. Tetapi data Anda kombinasi dari ukuran pemusatan dan yang sering digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang data. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan tentang ukuran pemusatan data tunggal. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.